Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Waktu berjalan terus, kita akan mempersiapkan setiap hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita memberikan yang terbaik di pagi ini untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh dahsyat atas kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segala
dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau pulihkan, pulihkan, sembuhkan. Haleluya. Kesabaran segala hormat, segala pujian. Haleluya. Ini pujianku, ini sembahku di hadapan-Mu. Oh Roh Kudus, terima kasih Kau bermanifestasi di tempat ini, Roh Kudus. Haleluya. 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 Ku sembah Kau Yesus, Kau Allah yang kudus. Kudus nama-Mu. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami di hadapan-Mu. Ini hati kami Bapa. Kalau ada yang salah, kami minta ampun Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Layakkan kami Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Kuduskan setiap kami. Kuduskan kami pagi ini Tuhan. Kuduskan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Semua pujian hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Ini pujian kami pagi ini Bapa. Haleluya. Oh, anugerah-Mu. Amin. Amin. Amin.
semua jemaat-Mu GBD Harvest. Kami boleh berada di tempat ini di pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu buat kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan buat kami seluruh umat-Mu. Seminggu telah berlalu, Tuhan telah nyatakan anugerah-Mu kepada kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh ada di pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami mau datang bersekutu dengan Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap tanah hati kami. Layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menaikkan pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahkan Tuhan, saudara-saudara kami yang masih di perjalanan, yang ingin menuju tempat ini, kiranya percepat langkah mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan penuh dan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Dan kami sama-sama untuk menaikkan pujian hormat kami kepada Tuhan. Berkati semua hamba-hambamu, urapi kuduskan pelayan-pelayanmu, penerima tamu, Rebana, WL, bahkan Tuhan singer, bahkan Tuhan pemain musik, bahkan sebentar Tuhan hambamu yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Urapi kuduskan hambamu, layakkan hambamu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, agar firman yang diberitakan boleh menjadi rema dan kekuatan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya melihat sukacita luar biasa dalam hidup saudara. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan Yesus, karena tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Haleluya. Yesus jalan kebenaran, jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Katakan, aku percaya, dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya, 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 puji Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Pada hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka dan berangkat bagi langkahku, bagi langkahku.
halamannya dengan pujian. Karena hari ini harinya Tuhan, ku bersuka dari langkahku. Jadi langkahku, jadi langkahku, ku bersuka dari langkahku. Jadi langkahku, jadi langkahku, ku bersuka dari. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, amin. Dengar dia panggil nama saya, haleluya. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Oh, haleluya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya. Amin, amin. Dengar, haleluya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Amin. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, yes, amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan pengumuman. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Beri sorak-sorak yang mulia Tuhan. Haleluya. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan berjalan. Pertama-tama saya ucapkan selamat beribadah di pagi hari ini dan selamat ulang tahun dalam minggu yang berjalan. Yang pertama kepada Ibu Sianipar tanggal 29 September dan adik Delmora Napitupulu tanggal 3 Oktober. Pengumuman dalam sepekan, sebentar ada ibadah Pelprip bertempat nanti di gereja, nanti Bapak Wungkana, firman oleh Bapak Penenggolan jam 7 malam. Hari Senin ada ibadah Peluap bertempat di Ibu Sianipar, alamat di Mako, nanti Ibu Siregar, firman oleh Ibu Gembala jam 6:30 malam. Dan hari Kamis seperti biasa ada ibadah tengah minggu di tempat ini, nanti Ibu Dewi, singer nanti Ibu Siombing, Ibu Siregar dan Ibu Mengga jam 7 malam. Dan hari Jumat seperti biasa ada puasa bertempat, puasa dimulai dari jam 5 pagi sampai tutup jam 3 sore dan malamnya ada doa untuk seluruh jemaat di tempat ini jam 6:30 sampai selesai. Sabtu ada juga doa oleh tim doa di tempat ini jam 3:30 sore sampai selesai dan malamnya ibadah Pelprap jam 6:30 malam nanti firman Tuhan oleh saudari Messi. Dan hari Minggu seperti biasa kita beribadah jam 9 pagi di minggu pertama di bulan Oktober. Pelayan minggu nanti, minggu depan nanti Ibu Ripka, singer Alan, Ibu Vena dan Dita. Pemain musik nanti Bapak Arifin, Saudara Deki, Bapak Arki, Bapak Arlan, Saudara Rafael dan Bapak Andi. Pelayan perjamuan nanti Bapak Andarias, Bapak Ernenggolan, Bapak Ediage, Bapak Penenggolan dan Bapak Roreng. Multimedia nanti Saudara Hengki, Edo dan Nathan. Penari Bradley, Stivo Dirga, Bunga, Kasih, Mita dan Ana. Pembawa tangguh nanti Bapak Siregar dan Bapak Wungkana. Penerima tamu nanti Saudarian dan Angel. Pengawas sekolah minggu nanti Ibu Siregar, Nika, Ibu Mengga dan Suci. Dan kami juga sampaikan untuk pelayan Kamis minggu berikutnya nanti Ibu Roreng, singer Ibu Siregar, Saudara Angkin dan Saudara Dian.
Ya, pembawa tangguh sebentar nanti Bapak Ernenggolan dan Bapak Siregar. Itu saja mungkin pengumuman yang dapat kami sampaikan dalam minggu berjalan. Selanjutnya mungkin ada pemberitahuan dari Ibu Ketua Pembangunan untuk menyampaikan ya pengumuman untuk kita semua dengar. Haleluya. Haleluya. Kalau saya berdiri di sini sebagai ketua pembangunan, kita jangan tegang ya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hampir 1 tahun ini sampai di bulan September ini kita tidak pernah mendengar pengumuman dari pembangunan karena memang kita lagi berusaha untuk mengumpulkan dana dan bahan-bahan yang ada. Dan puji Tuhan atas doa dari semua jemaat yang ada, kita di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai melanjutkan pembangunan kita. Kita akan lebarkan gereja ke belakang. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat yang ada. Tuhan akan membuka pintu-pintu untuk kita dapat memperoleh dana yang kita butuhkan dan juga mengabulkan semua usaha yang sedang kita laksanakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena saya merasa dan saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Gembala bahwa dengan stok uang yang ada dan bahan yang sudah ada, saya meyakinkan diri dan saya juga yakin semua jemaat pasti mendukung kita semua untuk kita memulai pelebaran gedung gereja kita. Saya yakin dan percaya karena setiap minggu saya melihat semua kita sudah, jemaat sudah bertambah banyak sehingga ruangan ini sudah kurang mencukupi untuk kita semua. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atas dukungan daripada semua jemaat dan bantuan-bantuan yang sudah saya terima, kita sudah mempunyai stok, yaitu seng 270 lembar, pasir sudah ada yang menyumbang 3 red, sak juga semen juga sudah ada yang menyumbang 150 sak. Ada juga jemaat Tuhan yang sudah menyumbang batu telas sebanyak 6.000 buah. Dan juga semua usaha daripada semua jemaat dan juga sumbangan-sumbangan daripada jemaat, dana kita tunai sekarang yang ada di tangan saya dan juga di bank ada sebesar 72.805.428 rupiah. Dan juga di sini perlu saya umumkan, karena terlanjur kemarin kita merencanakan kap gereja, awalnya kita dari kayu, sehingga saya sudah terlanjur waktu itu memesan kayu sebanyak 5 kubik, kayu 510. Tapi kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, karena kita sudah membuat tiangnya tinggi sehingga kita beralih ke rangka baja U200, sehingga kayu yang sudah ada 5 kubik ini kita rencanakan akan jual kembali. Dan kalau ada jemaat yang berminat ataupun kenalan dari jemaat yang berminat untuk membeli kayu ini sebesar 5 kubik, kalaupun mau 1 kubik silahkan dengan harga 5.500.000 kayu besi.
dan kayunya sangat bagus karena waktu itu saya pesan dari dataran Isim sana. Jadi kayunya sangat bagus dan memang kayu pilihan. Jadi kalau ada di antara jemaat yang mau berminat ambil 1 kubik, 2 kubik atau sekaligus pun semua, silahkan monggo. Sehingga kalau nanti kayu kita terjual dengan 5 kubik, tapi saya rasa 4 kubik aja yang akan kita jual, karena 1 kubik nanti mungkin untuk injak-injakan daripada scaffolding, berarti 4 kubik saja yang akan kita jual. Kalau itu terjual, maka total uang yang ada nantinya sudah bisa mencapai 97.304.208 rupiah. Sehingga dengan kekuatan bahan dan juga kekuatan dana yang ada, saya memberanikan diri, saya berkoordinasi dengan Bapak Gembala untuk kita mulai pembangunan yang ada. Kami sangat mengharapkan dukungan dari semua jemaat. Mungkin 1-2 sak semen juga kami sangat mengharapkan, ataupun nanti makan minum tukang atau apapun yang tergerak daripada hati semua jemaat untuk mendukung pembangunan gedung gereja kita ini, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan, memberikan kita kemampuan untuk kita melanjutkan pembangunan gedung gereja kita yang ada. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dengan ucapan rasa syukur, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh baik. Engkau Allah kami yang sungguh mengasihi kami. Walaupun kami seringkali Tuhan tidak mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, tapi Engkau Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan terus berkesinambungan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau. Bapa yang baik Tuhan kami Yesus Kristus. Di siang hari yang indah ini Tuhan, di mana hamba-Mu telah mengutarakan bahwa kami akan melanjutkan pembangunan gedung gereja yang ada. Dengan keyakinan penuh kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah sumber daripada segala sumber yang ada. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, bahwa Tuhan akan memberikan semua apa yang kami butuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat berkat-Mu bagi kami Tuhan. Ketika kami datang di hadirat-Mu, biarlah Tuhan kasih setia-Mu yang terus menjawab setiap daripada doa-doa kami. Tuhan memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melancarkan rencana-rencana kami. Rencana pembangunan gedung gereja ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami rencanakan, kami serahkan sepenuhnya dan tidak lari daripada jalan kasih Tuhan. Biarlah anugerah kasih setia Tuhan melingkupi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau telah bertahta di atas pujian penyembahan kami. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kami untuk terus kami boleh berjalan di tengah dunia yang sedang bergelora ini. Kami yakin dan percaya kekuatan firman Tuhan yang terus menjadi pegangan hidup kami untuk kami terus melangkah di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa. Sebentar juga kami Tuhan akan memberikan persembahan kami. Biar Kau kuduskan tangan-tangan kami yang memberikan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan Yesus, mereka adalah generasi penerus. Biarlah mereka menjadi panji-panji kebenaran Tuhan. Di dalam tumbuh kembang mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah sekolah minggu juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka Tuhan terus dibenarkan oleh kebenaran Tuhan. Sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran yang senantiasa mereka dengar mulai dari sekarang. Terima kasih Allah Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Seluruh hidup kami ini, biarlah kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bermohon kepadamu ya Allah Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan mari kita angkat satu pujian. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan itu setia.
menyanyikan lagu ini, kita angkat tangan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Berikan Tuhan seperti Hana. Terima kasih Bapa. Yang bertahan di dalam air mata. Tuhan lihat, Kami bersyukur Tuhan. Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan Tuhan seperti daun Yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi berikan Tuhan seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Haleluya. Berikan Tuhan seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Naikkan pengagunganmu kepada Tuhan. Supaya tidak akan melewatkan hidupmu di pagi hari ini. Haleluya. Angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Oh, haleluya. Syukur. Haleluya.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan. Angkat hatimu kepada Tuhan, ku berikan hatimu. Mari angkat tangan bersama Dia. Oh haleluya, semuanya bagimu. Ini hati kami Tuhan, ini kehidupan kami ya Tuhan, setiap waktu siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan berkata, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan kita Tuhan yang baik. Ya, segera kita buka kebenaran firman Tuhan. Terdapat dalam kitab Para Rasul, pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Judul khotbah saya, waktunya mengarahkan dan kembali berfokus. Kisah pasal 18 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat ayat ini kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Paulus di sini dia meninggalkan Athena lalu Alkitab bilang pergi ke Korintus. Ini Paulus mendapatkan hasil yang sangat minim ketika dia memberitakan Injil di Athena. Bahkan ada seorang penulis yang menulis lebih mudah menemukan patung-patung dewa-dewa di Athena daripada menemukan manusia. Jadi sudah begitu hebatnya saudara-saudara yang terjadi penyembahan berhala di Athena. Paulus, Alkitab bilang bahwa dia dipanggil oleh bangsa-bangsa lain. Artinya dia menginjil selain orang Yahudi, tapi lebih khusus dipanggil kepada non-Yahudi atau bangsa-bangsa yang lain. Di sini di Athena dia tidak secara detail atau hasilnya kurang jiwa-jiwa yang dia dapatkan. Oleh karena itu Alkitab bilang dia harus mengatur strateginya, kemudian dia harus pergi ke salah satu kota yang disebut kota Korintus. Kalau saudara lihat ada sebuah peta yang saya
Kelihatan di sini. Itu ada Korintus dan ini ada Athena. Jadi dari Athena dia potong jalur, saudara ya. Ada yang mengatakan bahwa Paulus mungkin saja dia ikut pelabuhan. Tetapi ada ahli sejarah bilang tidak, dia sepertinya dia ikut Athena Korintus dengan jalan kaki. Dari jarak Athena ke Korintus ada kurang lebih 80 kilo. Tidak sama jalannya dengan jalan yang sekarang, saudara. Membutuhkan mungkin berapa hari untuk tiba di kota Korintus. Nah, untuk tiba di Korintus, Alkitab bilang dalam poin yang pertama yang kita akan lihat bahwa setelah hal itu Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Untuk dia pergi ke Korintus, hal yang pertama, hidup, coba lihat poin. Hidup butuh perenungan dan membuat keputusan. Untuk pergi ke tempat yang baru, dia harus merenungkan hal-hal yang lama dan membuat satu keputusan. Yang setuju katakan amin. Karena hidup ini butuh sebuah perenungan. Ada kalanya kita harus benar-benar sendiri, lalu merenungkan tentang apa yang terjadi di belakang kita dan mengarahkan pandangan kita ke depan. Dan dalam perenungan itu kita butuh untuk hidup mungkin sendiri di kamar atau di mana saja. Sehingga Tuhan bekerja lewat perenungan itu supaya kita menata hidup kita dengan baik. Setelah itu kita membuat sebuah keputusan. Sekali lagi saya mau bilang, keputusan kita hari ini menentukan kita masa depan kita seperti apa. Karena keputusan yang Paulus ambil adalah keputusan yang besar, tapi lewat sebuah perenungan. Tahukah Bapak Ibu, waktu Daud dia sedang berada melihat sesuatu kota atau di pegunungan dan lain sebagainya, dia sudah duduk, kemudian dia berkata begini, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku hanya datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam mengambil sebuah perenungan, kehidupan kita tidak lepas apa yang namanya kekurangan, apa yang namanya kesalahan, apa yang namanya jatuh. Tetapi ingat, kalau kita merenungkan itu dengan baik, mari kita bangkit. Tangan Tuhan terbuka bagi kita. Alkitab bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapapun kita di sini, mari buat sebuah perenungan dan ambil keputusan. Hidup kita terlalu singkat untuk kita berdiam diri dan tidak mengambil keputusan. Hari-hari begitu cepat. Dia bilang begini, Pak Bradley, ini semua hari Sabtu, hari Minggu lagi. Saya bilang benar juga. Kalau dulu waktu itu terasa lama, mungkin tahun-tahun 80-an. Tapi sekarang waktu berputar begitu cepat. Belum lagi yang terjadi di muka bumi ini. Saudara-saudara, Tuhan tidak lama lagi datang. Ambil sebuah keputusan. Renungkan hidupmu, di posisi mana Anda hari ini. Kasih tahu di sebelah, tanya dia, posisi mana Anda hari ini? Coba tanya, kalau mati misalnya, apakah kita sudah ada dalam kebenaran atau tidak? Ini penting. Kalau kita masih berada di luar kebenaran firman Tuhan, hari ini buat keputusan. Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Mau tinggalkan segala sesuatu. Sekarang saya mau meninggalkan yang lama. Sekarang saya mau hidup yang baru. Saudara-saudara, tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Keputusan itu kadangkala sulit. Untuk memisahkan hidup ini dari dunia ini kadangkala sulit. Tetapi Roh Kudus yang memampukan kita. Itu yang pertama, dia tinggalkan Athena. Dia ambil sebuah keputusan besar untuk dia pergi kemana? Korintus. Saudara lihat yang kedua. Poin yang kedua, hidup
membutuhkan satu langkah iman dan ketaatan yang besar. Coba saudara buka 1 Korintus 2 ayat yang ketiga. Baca sama-sama ayat ini. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ketiga. 2-3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan sangat takut. Pada waktu dia mau tiba di Korintus, dia tidak tahu kota itu. Paulus saja merasa takut sekelas Paulus untuk tiba di kota Korintus, kota Yunani, saudara. Kota ini jika dibandingkan ya Athena dan Yunani, ini adalah sebuah perbandingan yang sangat-sangat besar antara Athena dan Yunani atau Korintus pada waktu itu. Ya. Kalau Athena, jika dibandingkan Athena itu, kalau kelas penyembahan berhala, kelasnya elit. Kalau Korintus, kelas biasa-biasa saja. Kelasnya pendidikan orang Athena, kelasnya elit. Tapi Korintus terkenal dengan kota yang luar biasa jahatnya. Dia mau pergi di situ, Alkitab bilang merasa takut. Ini Paulus. Kalau kita rasa takut itu wajar. Paulus saja rasa takut. Tetapi saudara-saudara, ketakutan itu dia bisa bersandar kepada Tuhan, dan ketakutan itu dinyatakan dengan hasil-hasil yang spektakuler. Makanya di situ di Korintus jemaat didirikan sangat kuat oleh Paulus. Luar biasa Paulus pergi ke kota Korintus. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya catat di sini kata ya. Coba ya, kata dengan menggunakan kata pros atau berhadapan muka. Lebih cocok terjemahan ini, dia berkata begini. Dan baca sama-sama. Dan ketika aku melihat wajahmu dan berhadapan muka dengan kamu, aku datang kepadamu dengan banyak kelemahan, banyak ketakutan dan gentar. Lihat Paulus, kota yang baru. Saya ingat waktu saya datang dari kampung halaman. Saya lupa kira-kira 19 tahun yang lalu apa 20 tahun yang lalu. Saya naik kapal putih. Ini kota saya tidak kenal, saudara. Kota yang asing bagi saya. Tapi tujuan saya untuk datang ke kota ini hanya numpang lewat. Kami pergi ke Jayapura untuk penginjilan. Kami ketemu turun di pelabuhan dan kami ketemu seorang anak kecil lagi makan. Saya ngomong sama dia, saya bilang, kamu rajin dari sekolah minggu dan pasti kalau Tuhan antar saya ke sini pasti Tuhan bawa ke sini. 3 bulan ke Jayapura, tahun berapa itu saya lupa. Sudah lama sekali. Kami kesana kemari, baru sekarang tinggal di tempat. 19 tahun. Ya kalau pulang mungkin Desember, Juni. Tapi dulu kami kesana kemari saudara ya, karena belum pegang jemaat. Pas 19 tahun yang lalu kami ada di kota ini. Bawa segala macam barang. Waktu kami sampai di pelabuhan di Manokwari, saya lihat ini pelabuhan, nama 19 tahun lalu, terang-terang tapi belum seterang sekarang. Belum semaju sekarang. 19 tahun yang lalu saudara. Ya, saya pikir, aduh di kota mana ini? Coba Anda bayangkan waktu Anda datang di kota ini, tanpa keluarga, berapa tahun yang lalu Anda datang. Apakah Anda merasa cemas, takut? Wajar saudara, Paulus begitu. Tetapi dengan seiringnya perjalanan daripada Paulus di kota Korintus, Paulus sadar penyertaan Tuhan nyata bagi Paulus. Dalam poin yang kita sudah lihat bersama-sama, bahwa setelah hidup butuh perenungan, hidup ini membutuhkan langkah iman dan ketaatan yang besar. Kalau Tuhan suruh pergi, pergi. Kita tidak boleh protes, Tuhan sabar dulu. Tapi kalau Tuhan suruh lakukan, lakukan.
Sebab kita butuh langkah iman. Untuk meninggalkan segala sesuatu butuh langkah iman. Untuk bekerja butuh langkah iman. Dan tadi kita sudah diumumkan pembangunan. Saya yakin dengan iman yang kita kerjakan, pasti buahnya adalah baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Selama kami membangun saudara Ibu Gembala, sekarang kami tidak misalnya bangunan itu 10 miliar, kami tidak kumpul dulu 10 miliar untuk bangun. Yang ada kita kerja. Dan sampai hari ini yang ada itu Tuhan tambah, Tuhan tambah, Tuhan tambah. Maksudnya dia contoh kecil nominal, misalnya itu cuma contoh. Tuhan tambah, tidak tahu dari mana. Tapi kalau itu pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Kita hanya butuh iman, kita hanya butuh ketaatan yang besar untuk melangkah di mana kita ada. Pasti tanah itu diinjak, diberkati oleh Tuhan. Saudara tahu William Gate? Mungkin ada fotonya di sini. William Gate, saya suruh Ibu Gembala download fotonya. Ya, William Gate adalah seorang anak muda 16 tahun. Ini dia. Waktu itu dia mau pergi keluar kota dengan dia bawa bungkusan yang ada di bungkus semua hartanya. Dan ditanya seorang tetangga, ditanya begini, kamu mau pergi kemana? Dia bilang, saya mau keluar kota karena ayah saya tidak mampu menghidupi kami. Tiba-tiba seorang tetangga angkatan laut ini diajak William Goldgate untuk dia berdoa. Dan dia pesan sama William Goldgate. Dia bilang, kalau engkau pergi ke sebuah kota, maka engkau pergilah, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan jujur, dan setiap dolar yang engkau dapatkan, jangan lupa itu adalah pemberian Tuhan. Saudara, pesan ini ya ditangkap oleh William Goldgate. Dan dia bercerita sama temannya, dia cuma punya keahlian membuat sebuah sabun dengan ayahnya. Itu modalnya. Kemudian kapten kapal ini bilang, kalau engkau di sebuah kota, bekerjalah dengan jujur, berikanlah sabun yang sesuai ukuran, beratnya, panjangnya. Tiba-tiba dia naik ke kapal untuk dia pergi ke satu kota. Dan saudara-saudara, di kota itu dia susah untuk cari kerja. Dia ingat pesan ibunya dan kapten kapalnya, jangan lupa cari Tuhan dulu. Pada waktu itu dia cari Tuhan, dan ketika dia cari Tuhan, dia temukan di Alkitab bahwa orang-orang Yahudi mereka bawa 1/10 milik Tuhan. Dan dia ingat, saya akan pegang apa yang kapten kapal bilang. Dia bilang, apa yang engkau temukan, yang engkau dapatkan adalah milik Tuhan di sana. Pada waktu dia bekerja, dia bermitra dengan orang lain. Tiba-tiba mitra ini meninggalkan dia. Dan William Goldgate ini, dia menjadi seorang pengusaha yang sukses membuat sabun, saudara. Dia suruh dia punya dia punya pemegang buku. Dia bilang, buka buku khusus rekening perpuluhan. Bayangkan, ini tentang ketaatan. Pergi dengan ketaatan. Dan dia buka, dia kasih 10%, dia kasih 20%, 40%, 50%. Dan saudara, dia tidak pikir kesuksesannya lebih daripada dia harapkan. Dan terakhir hidupnya dia berikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu, mungkin pernah dengar sabun Colgate, itu sabunnya William Goldgate. Dengan apa? Dia cari dulu kerajaan Allah, hidup dalam ketaatan firman Allah, karena itu adalah sebuah langkah yang besar untuk saudara melihat pertolongan Tuhan lepas hari dipelihara oleh Tuhan. Kasih tahu di sebelah, ambil langkah yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Sulit memang, tapi tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ambil keputusan dengan cepat, jangan pikir. Hari ini seorang kekasih mengambil sebuah keputusan. Berdiri dulu Angel. Nah, tepuk tangan dulu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Dia mengambil keputusan yang besar untuk memberikan diri dibaptis dalam baptisan air. Opung bilang begini, Pak Gembala, saya tanya-tanya dia tidak mau. Tapi tiba-tiba dia memberikan diri untuk Tuhan. Saya tanya sama The Angel, apakah itu kemauanmu atau ada dorongan orang lain? Tidak Bapak Gembala, itu atas kemauan diri saya. Keputusan ini saya bilang begini, kenapa untuk hal-hal yang menyelamatkan jiwa, kenapa kita tidak mengambil keputusan yang besar? Kenapa kita terlalu lama-lama di dalamnya? Dan hari ini saudara-saudara, saya mungkin ada satu ayat Matius pasal 3 ayat yang ke-16 kalau tidak salah, Yesus segera keluar dari air. Saya melenceng sedikit karena ini poin membutuhkan langkah iman dan ketaatan yang besar tentang Yesus segera keluar dari air. Coba baca ini, kalau ayat sudah dapat tolong baca ayat ini. Ini saya sangkutkan dengan Angel sebentar akan dibaptis. Coba baca ayat ini. Ya. Baca sama-sama 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Segera keluar dari air, berarti tubuh daripada Yesus dia masuk baptiso dalam air. Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki harus dia terbenam keluar. Dan ketika keluar, Alkitab berkata, inilah anakku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi baptisan itu adalah sebuah tanda pertobatan. Ambil langkah besar. Seperti Paulus, dia pergi ke Korintus, hanya butuh ketaatan. Saudara-saudara, saya yakin ini bukan ajaran gereja Pantekosta di Indonesia, tapi ini ajaran firman Allah. Orang-orang harus, tapi saya bilang begini, yang dibaptis itu bertobat dulu, percaya, lalu dibaptis. Saya tanya Angel sudah bertobat? Sudah Bapak Gembala. Percaya Yesus? Percaya, berarti berhak untuk terima baptisan air. Saya yakin dengan keputusan yang besar ini, sorga akan jadi bagian milik saya dan saudara. Dimanapun Anda pergi bekerja, ambil keputusan itu dengan langkah ketaatan. Ketaatan itu tidak boleh pikir dengan pikiran. Taat saja. Kalau Tuhan bilang lakukan, lakukan saja. Kalau kita pakai ini, tidak akan masuk. Sebab firman Allah penuh dengan mujizat. Saudara mau taat? Keluar sudah, mari sama-sama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Satu kali 3 orang mereka masuk sorga. Pencuri kecil, ini cerita saja. Kemudian dokter, kemudian pengacara. Guru pengacara. Dia tanya sama guru, kira-kira yang tabrak es itu kapal apa? Guru berkata begini, oh itu gampang, Titanic. Silakan masuk surga, pintu terbuka bagimu. Karena kau sudah jawab toh. Karena untuk masuk surga cuma jawab 3 pertanyaan. Yang satu guru lolos. Dia tanya sama pengacara, sekarang pengacara, berapa orang yang tabrak itu es, berapa orang itu dalam kapal? Oh gampang, saya nonton 1.500 orang. Silakan kau masuk dalam kerajaan sorga. Dan dia lihat pengacara, dia bilang sebutkan nama-namanya. 1.500 orang, sebutkan nama-namanya. Saudara-saudara, butuh yang namanya langkah iman dalam ketaatan yang besar. Poin yang terakhir, puji Tuhan. Baca sama-sama poin yang terakhir. 2, 3. Hidup membutuhkan penyesuaian arah. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, coba kita buka Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang Yahudi yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani. Sebenarnya tadi saya bilang di
dia dikhususkan untuk pergi kepada orang-orang non Yahudi, kepada bangsa yang lain. Tetapi Paulus, saudara harus mengerti latar belakangnya. Dia seorang Yahudi asli. Dia punya pengajaran luar biasa, dia pegang teguh itu. Dia memang menyampaikan firman Allah kepada orang-orang non-Yahudi, tetapi dia belum memfokuskan. Sehingga yang terjadi di Athena adalah pelayanannya sepertinya pelayanan yang kurang berhasil. Coba saudara baca ayat yang kita ambil ya, Kisah pasal 17 ayat yang ke-15. Atau Kisah pasal 13 ayat 46. Kisah Rasul pasal 13 ayat 46. Baca sama-sama. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-46. 2, 3. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada. So bilang Paulus, kau punya tugas itu bangsa yang lain. Kenapa kau fokusnya di itu, di orang orang Yahudi? Makanya orang Yahudi yang tolak dia. Nah, poin yang ketiga ini saya taruh di sini, hidup kita harus membutuhkan penyesuaian arah. Kalau hari-hari ini kita sudah istilahnya memaksakan diri, Tuhan kok begini-begini terus, coba cek, mungkin ada yang salah dalam hidup kita. Saudara tabrak tembok, sesuaikan diri. Saudara boleh memalingkan arah kapal saudara-saudara. Paulus dia memaksakan diri untuk orang Yahudi, hasilnya sangat sedikit. Tapi ketika dia pergi ke Korintus, hasilnya luar biasa. Saudara-saudara, mungkin Anda berkata, Pak Gembala, saya dalam kesulitan. Saya tidak tahu kesulitan apa yang saudara alami hari ini. Coba kita sesuaikan arah kita. Mungkin arah kita salah. Bertahun-tahun arah kita salah, saudara. Bertahun-tahun apa yang kita kerjakan salah. Kita butuh penyesuaian. Dia punya kemudi kapal, dikasih lurus. Cari arah yang benar. Kemana arah yang benar, itu kapal kita pasti tuju. Dan di sanalah berkat-berkat Tuhan akan menemui kita. Saudara, hari ini saudara soal arah, kelihatannya sulit. Tuhan tidak pernah gagal menolong umatnya. Kita saja yang salah arah. Kita saja yang berlawanan arah dengan Tuhan. Tuhan mau kasih pergi ke timur, kita pergi ke barat. Tuhan mau kasih ke selatan, kita pergi ke kira-kira begitu, utara. Kita paksa setir kita. Kita memberontak. Dan Anda berkata, Tuhan salah. Padahal kita yang salah. Sesuaikan arah kita. Kasih tahu di sebelah, sesuaikan arahmu. Berkat Tuhan itu terlalu gampang. Kita sudah diberkati hari ini. Sudah lihat, sehat-sehat. Saudara sehat-sehat. Walaupun dunia sulit, tapi sehat-sehat bukan? Sudah diberkati kita. Tapi untuk melihat sesuatu yang lebih besar lagi, sesuaikan arah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang tuntun kita, berarti dia ada di depan. Kita ada di belakang, bukan? Kita ikut jalurnya. Mari saudara, kalau Tuhan arah ke sini, jangan Anda arah ke sana. Susah kita, Tuhan bilang, siapa suruh kau ke sana? Ikut sudah, supaya beban itu dilepaskan. Yang setuju katakan amin. Sesuaikan arah kita. Di gereja ini, firman Allah terus diberitakan. Saya yakin kalau arah kita sesuai, Alkitab bilang bahwa kuk yang kupasang itu enak. Beban yang kutaruh itu, beban apa? Beban pelayanan, beban apa? Beban pekerjaan, beban sekolah, beban apapun di muka bumi itu, kalau kita sesuai arah, itu ringan dan enak. Sudah beban berat hari ini?
Coba kasih tahu, coba tanya, beban berat atau selesai beban berat? Kadang-kala tuh kepala mau pecah Pak Gembala. Susah ini. Dunia susah, dunia sulit Pak Gembala, saya tidak tahu mengadu kemana. Tempat mengadu kita ke Tuhan saja. Tuhan tidak pernah salah, saudara-saudara. Dia tidak pernah, ini jam berapa? 10:30. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan dia tahu jalur mana yang engkau harus temui. Makanya kadang-kala misalnya ya Alkitab bilang kita jatuh beberapa kali tapi dia angkat kita. Selalu dia mengasihi kita. Selalu dia cinta kepada kita. Walaupun kita sudah salah arah, tetap dia mengasihi. Dia bilang sudah enggak apa-apa, kau pergi sudah, saya begini sudah. Kau pergi tapi tanggung pergi sudah. Karena kita sudah salah arah. Tapi walaupun salah arah, Tuhan tetap pegang langkah-langkah. Nanti jatuh baru ingatkan, kembali sudah. Hari ini tangannya terbuka baginya. Kalau saudara sudah salah arah, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena hidup ini membutuhkan penyesuaian dan arah. Untuk menyesuaikan arah, kita butuh langkah iman yang besar. Jangan pikir kata orang, tapi pikir apa kata Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya. Kasih tahu di sebelah, Tuhan berkati hidupmu. Kasih tahu di sebelah, engkau tidak salah arah. Puji Tuhan. Maju terus. Sesuaikan arahmu. Lihat kalau ada kapal, pasti ada dia punya lampu-lampu itu. Apa itu namanya? Pemancar atau apa itu? Kalau di pelabuhan. Mereka akan lihat lampu yang mercusuar. Kalau mereka tidak ke mercusuar, maka kapal itu tidak sampai ke pelabuhan. Tapi arahnya ada mercusuar, sehingga mereka terus melangkah. Terus kapal itu dibawa ke pelabuhan yang tepat. Tapi kalau saudara salah, Anda tidak akan berlabuh sampai selama-lamanya. Hidup kita sulit, terasa sulit. Padahal bukan kerja Tuhan. Tapi Alkitab bilang dosa itu melahirkan maut. Karena kadang-kala kesalahan diri kita sendiri. Tapi saya percaya hari ini kita diingatkan. Dalam ayat pokok kita tadi, waktunya mengarahkan dan kembali berfokus. Kasih tahu sebelah, fokus hari ini. Fokus kepada siapa? Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus di malam ini. Haleluya. Malam lagi karena pasang lampu saya bilang malam, siang, puji Tuhan. Bangkit berdiri, yang berhari ulang tahun bisa ada di depan untuk didoakan baik yang lewat maupun hari ini, dan saudara Angel yang sebentar akan dibaptis bisa maju ke depan untuk kita doa bersama-sama. Kita angkat lagu tadi, saya tolong dibantu oleh singers, berikanku hati seperti Hana. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan lagu ini dari awal. Puji Tuhan. Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Kasih Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, tanda kita berserah kepada Tuhan pada pagi hari. Tak ada alasan untuk menyerah, hati yang hancur. Kalau ada yang berhari ulang tahun bisa maju ke depan. Haleluya. Berikan Tuhan seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan lihat, Tuhan
Kita renungkan lagu ini, puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Allah telah disampaikan pagi ini. Kita harus mengambil keputusan yang besar pada pagi hari. Kemana anak langkah hidup akan melangkah. Hidup kita adalah tangan Tuhan yang kuat. Ambil keputusan iman hari ini bersama Roh Kudus, engkau pasti bisa. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami rebut hati seperti Daud, seperti anak yang diangkat. Oh Tuhan, belas kasih Tuhan, besar bagi belas kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kadang kami harus mengambil arah yang tepat. Bukan berarti Paulus gagal di Athena, tetapi lebih besar dia memenangkan jiwa di Korintus. Kami doa Tuhan, kadang hidup kami sulit bukan karena Tuhan, tetapi kadang karena dari diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, yang lemah dan berdosa ini. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mau komitmen di hati kami. Kami mau ambil langkah yang benar. Walaupun itu sulit Tuhan, keputusan yang besar. Kami mau arahkan kami. Kami mau renungkan tentang kebaikan Tuhan. Roh Kudus taruh di hati kami pada pagi hari ini. Taruh di hati kami ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu tidak tahu hati kami masing-masing, tapi Engkau kenal setiap hati kami. Biarlah firman Tuhan bertumbuh di tanah yang subur. Ya Roh Kudus, pimpin kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat yang sudah hadir di pagi hari ini, Tuhan berkati dan kami pulang bawa berkat dari Tuhan. Hamba terbatas Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu akan lebih menjelaskan di kehidupan jemaat-Mu. Tuntun kami akan ke baptisan air, acara bisa berlangsung dengan baik. Tuhan dimuliakan. Angkat tangan terima berkat di akhir ibadah. Kekasih-kekasihku pulanglah dengan membawa berkat. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai
hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Angkat kita semua masuk surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus tutup ibadah di siang hari ini. Haleluya. Yang percaya berkata, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buat berkati kita semua. Bapak Ibu yang akan berangkat, kita akan baptisan di Cokran.